Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali dalam video berikutnya tentang indeks properties. Nah, tentang indeks properties. Tentang indeks properties. Indeks properties ini termasuk dalam sifat fisik tanah. Indeks properties itu terdiri dari beberapa sifat indeks. Misalnya, kita akan nanti bahas indeks properties dan hubungan fase. Indeks properties itu terdiri dari beberapa sifat indeks. Misalnya, yang pertama kadar air, W kecil simbolnya. Terus yang kedua, nanti kadar air ada simbol W, ini bukan mega ya, ini W kecil dan ada yang namanya theta. Nah, kalau W kecil itu nanti apa? Namanya gravimetric, kalau theta namanya volumetric water content. Kadar air volumetric, ini yang kadar air gravimetric. Terus kadar air ada W dan ada gravimetric. Bisa tulis theta di bawahnya, gravimetric. Ini sama, jadi Pak, saya loncati. Karena ini satu kadar air. Nah, terus selain ada kadar air, dia ada gamma B. Ada gamma. Nah, gamma itu apa? Rho dikali gravitasi. Gamma kalau waktu kita SMA dan nyebut berat jenis. Rho adalah massa jenis. Tapi ada segi perdebatan. Kita sekarang menyebut gamma adalah kerapatan atau kepadatan. Nah, kepadatan suatu atau kerapatan suatu massa. Nah, ya, rapat. Kalau Rho berarti rapat massa, kalau ini rapat berat. Ada yang nyebut ini berat volume, ada yang seperti itu, ada yang nyebut density. Nanti apa? Nggak masalah. Nah, gamma terdiri dari beberapa macam. Ada gamma B. Ini gamma bulk. Terus ada gamma D, dry, gamma kering. Terus ada gamma lagi, gamma S, gamma solid. Terus ada lagi gamma sat. Gamma S sama gamma sat beda. Gamma sat, gamma jenuh, separated. Nah, setelah ada gamma, kita ada lagi yang namanya GS. GS ini tidak berdimensi. Specific gravity. Nah, ini yang lebih condong disebut berat jenis kalau menurut saya. Nah, dia tidak berdimensi. Terus setelah ada GS ada lagi yang namanya E, angka pori. Kalau bahasa Inggrisnya void ratio. Terus ada lagi namanya porositas, N adalah porositas atau porosity. Nah, terus setelah ini ada lagi yang namanya derajat kejenuhan. S, derajat kejenuhan. Ada yang nulis SR, ada yang nulis S rock. Itu nggak masalah. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Terus nanti ada yang lagi DR, kerapatan relatif. Atau apa namanya? Ya, rapat relatif, DR. Nah, terus ada lagi nanti apa? Atterberg limit. Nah, Atterberg limit. Ada yang memasukkan Atterberg limit ke indeks properties, ada yang enggak. Nah, maksudnya enggak apa? Biasanya nanti kalau kalian di laboratorium mau menguji indeks properties, biasanya yang diuji dari W sampai SR. Nah, Atterberg limit nanti pengujian terpisah ini. Jadi kalau misalnya di lab, kalian mau mengujikan tanah, mau uji indeks properties, berarti dapatnya dari W sampai SR. Nah, kalau Atterberg limit nanti pengujian terpisah. Meskipun ada peneliti yang memasukkan Atterberg limit dalam indeks properties. Nanti Atterberg limit ada liquid limit, L, plastic limit, PL, dan shrinkage limit, SL. Liquid limit batas air, batas PL, batas plastis, SL, shrinkage limit batas susut. Nah, ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Liquid limit, plastic limit, shrinkage limit di pertemuan berikutnya. Pertemuan ini kita akan bahas W, theta, gamma, dan seterusnya sampai S. Pertemuan kali ini kita akan bahas ini. Nah, sekarang setelah kita mengetahui artinya W, gamma, theta, dan lain-lain, kita harus bisa mendefinisikan, harus bisa mengetahui kadar air. Yang dimaksud kadar air itu apa? Yang dimaksud kadar air itu berat air dibagi berat solid. Nah, ini biasanya dalam persen, dikali 100%. Nah, ini theta nanti kita lewati dulu. Nah, terus gamma bulk. Yang disebut gamma bulk itu apa? Berat total atau berat B sama aja. Lihat definisi video berikutnya. Berat B dibagi volume total. Nah, terus gamma D apa? Berat kering. WS atau WD sama aja. Berat solid sama berat gray sama saja. WS atau WD itu kita kadang-kadang nulis WS, kadang-kadang nulis WD dibagi volume total. Nah, kalau gamma S apa? Berat S atau berat kering dibagi volume solid. Nah, kalau gamma sat gimana? Gamma sat adalah berat bulk
tapi dalam kondisi jenuh. Bagi volume total. Bedanya ini apa? Ini dalam kondisi jenuh. Maksudnya jenuh seperti apa? Maksudnya jenuh, volume udaranya sama dengan 0. Berarti kita kasih ini. Jika volume udara sama dengan 0 atau jenuh. GS atau ekspresi gravity atau berat jenis sama dengan gamma S dibagi gamma W. Ini S. Terus E, angka Pauli sama dengan volume solid dibagi volume angka Pauli didefinisikan sebagai volume void dibagi volume solid. Nah, N didefinisikan sebagai volume void dibagi volume total. Volume void bagi volume total. Nah, SR, derajat kejenuhan, didefinisikan sebagai volume air dibagi volume void. Ini air W. Biasanya dikali 100%. Nah, sekarang theta atau volumetric water content, dia sama dengan volume air dibagi volume total. Nah, ini definisinya ini. Ini definisinya. Nah, sekarang perbedaannya V sama theta apa? Gravimetrik sama volumetrik apa? Gravimetrik atau W atau gravimetric water content. Gravimetric water content ini biasanya digunakan di mekanika tanah untuk menghitung kekuatan, misalnya kapasitas dukung dan lain-lain. Biasanya digunakan untuk menghitung sifat fisik. Nah, sedangkan ini untuk sifat mekanik. Biasanya ini berhubungan dengan sifat mekanik. Nah, kalau theta atau volumetric, nah biasanya ini digunakan jika berhubungan dengan sifat hidrolik. Misalnya aliran air tanah. Nah, ini umumnya ya, ini umumnya. Nah, dari 11 indeks ini, sifat indeks ini, dari 11 sifat indeks ini, apakah kita akan menguji semua? Pertanyaannya, apakah kita akan menguji semua? Apakah kita uji satu persatu? Tidak. Yang kita uji hanya 3 properties. Yang kita uji hanya kadar air, terus gamma B, terus gamma S atau GS, sama saja gamma S atau GS. Nah, ini yang kita uji. Dari kita uji 3 ini, nanti kita dapatkan sifat-sifat yang lain. Misalnya kita dapat gamma D, gamma S, gamma S, gamma S, E, N, SR, dan theta. Nah, kita hanya menguji 3 sifat ini, kadar air, gamma B, dan gamma S. Nah, dengan rumus atau dengan hubungan fase, kita akan mendapatkan sifat-sifat yang lain. Sekarang hubungan antar fase. Atau hubungan antar sifat. Tadi kita dari pengujian, kita dapat 3 sifat. Kadar air, ini W bukan omega, gamma B, dan GS. Langkah pertama, kita cari gamma B. Kita cari gamma D atau berat kering. Gamma D sama dengan gamma B dibagi 1 plus kadar air. Nah, ingat kadar air di sini jangan dalam bentuk persen, dalam bentuk desimal. Misalnya kalian punya kadar air 20%. Kalau mau memasukkan rumus ini berarti 0,2. Jangan dalam bentuk persen. Kalau dalam bentuk persen nanti jadi salah, aneh. Setelah kalian dapat gamma D, biasanya kalian cari gamma S. Lihat ini. Kalian cari gamma S. Gamma S apa? GS dikali gamma W. Kalian sudah dapat 5 sifat. 3 uji dan 2 hitungan. Nah, setelah ini kalian cari N, porositas. N sama dengan 1 min gamma D per gamma S. Nah,
ini ya, 1 min gamma D per gamma S. Dari N kalian bisa cari E, angka pori. Kalian cari angka pori. E sama dengan N 1 min N. Maka dapat angka pori. Terus, berarti kalian dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal 4 sifat lagi. Yang belum berarti, coba kita cek, kita lihat. Berarti kita tinggal 3 sifat lagi. Kita tinggal sifat lagi, 3 sifat. Nah, kita nyari tadi kurang gamma sat, theta, sama derajat kejenuhan. Kita cari derajat kejenuhan. Nah, ini rumus yang umum adalah S. Rumus umumnya adalah SE, itu angka pori, sama dengan W GS. E kita sudah tahu, W kita sudah tahu, GS kita sudah tahu. Berarti derajat kejenuhan sama dengan, ini rumus umumnya. Kalian hafalkan. SE kali W kali GS. Berarti S sama dengan W kali GS dibagi E. SE W GS. Nah, sekarang kita tinggal gamma sat. Nah, gamma sat kita pakai rumus yang sama. Rumus yang sama, W-nya kita masukkan dari ini, dari rumus ini. Ini saya rumus ini bisa hapus. Bisa hapus. Nah, dari rumus ini kita dapat W berarti sama dengan gamma B per gamma D min 1. Ya kan? W gamma B min gamma D per 1. Kita masukkan di sini berarti bisa kasih ini. Kita masukkan ini. Berarti apa? SE kali E, W-nya kita masukkan ini dalam kurung gamma B per gamma D min 1 dikali GS. Nah, terus ini, nah dalam kondisi jenuh S sama dengan 1 atau 100%. Nah, kalau S-nya sama dengan 1 berarti gamma B berubah menjadi gamma sat. Gamma B berubah jadi gamma sat. Kalau S sama dengan 1, gamma B itu berubah jadi gamma sat. Berarti bisa kita tulis E sama dengan gamma sat. Ini terus ini gamma D per dimin gamma D kali GS. Terus ini kita pindah ke sini. Ini kita pindah ke sini. Ini ke bawah. Terus ini susunannya kita rubah. Gamma sat sama dengan E kali gamma D. E kali gamma D dibagi GS di plus gamma D. Nah, ini ya, tuh ya. E kali gamma D dibagi GS plus gamma D itu. Terus ini kita gini. Plus berarti yang GS. Nah, kita keluarkan ini. Kita keluarkan gamma sat sama dengan E plus GS. E plus GS kali gamma D dibagi GS. Ini ya. Nah, ini rumus gamma sat. Nah, nanti mungkin ada orang yang pakai rumus lain itu nggak masalah. Asalkan tetap sama. Berarti kita sudah sampai berapa sifat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita tinggal theta. Nah, theta itu didefinisikan sebagai, bisa kasih poin, didefinisikan sebagai W kadar air dikali gamma kering dibagi gamma air. Ini theta. Terus dikali, biasanya 100%. Kalau mau dikali 100%. Nah, ini apa? Jadi hubungan antar fase. Ini yang pokok. Dari 3 pengujian, nanti kalian dapat gamma D, gamma S, N, E, derajat kejenuhan, terus dapat gamma sat dan theta. Nah, dari pengujian dapat 10 sifat. Dari pengujian dapat 3, terus dengan hubungan antar fase dapat 10 sifat. Nah, ini hubungan antar fase yang lain. Nih, bisa dilihat. Nah, ini ini harusnya minus kalau salah ini. Harusnya minus. Bukan. Terus ini. Nah, ini sudah kita SEWGS terus ini sudah kita pelajari. Terus ada ini N dan seterusnya. Untuk
definisi dan hubungan antar sifat kita cukupkan. Kita nanti lanjutkan di video berikutnya tentang pengujian indeks properties. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.